dia memotong bokongnya. Tak peduli seberapa dalam aku mengirisnya, yang aku lihat hanya lapisan lemak putih. Butuh beberapa lama hingga benar-benar mencapai daging merahnya. Saya mencuilnya dengan jari saya dan saya memasukkan ke dalam mulut. Hai, aku Angel Marcia, selamat datang di YouTube channel aku. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kali ini aku membahas tentang pelaku kanibalisme yang tidak pernah dipenjara sama sekali. Dia telah membunuh, memutilasi, dan juga telah memakan daging korbannya. Dia tidak pernah dipenjara sama sekali. Bahkan dia menjadi artis terkenal di kampung halamannya. Guys, kalian harus dengerin cerita aku ini dari awal sampai akhir. Asli ini tuh seru banget. Bahkan cerita ini tuh menjengkelkan banget loh. Untung aja si pelaku ini tuh gak tinggal di Indonesia. Coba kalau dia tinggal di sini, abis dia tuh kena cuci sama netizen Indonesia. Oke, tak perlu panjang lebar, kita langsung masuk ke kronologi ceritanya. Issei Sagawa lahir di Tokyo pada tahun 1949. Sagawa merupakan anak dari keluarga super kaya yang mendapat perhatian penuh dari ayah dan ibunya. Jadi apapun yang diperbuat oleh Sagawa, pasti orang tuanya akan membela dia. Ternyata guys, mendidik anak dari kecil itu benar-benar berpengaruh ke mentalnya dia sampai besar. Dan ini nggak bisa dianggap sepele. Karena ternyata guys, waktu Sagawa kecil, ayah dan pamannya sering bermain bersama dengan Sagawa dengan berpura-pura menjadi raksasa yang ingin memakannya. Ini adalah salah satu faktor pendukung yang membuat Sagawa akhirnya ingin memakan daging manusia. Sagawa mengakui ketika dia melihat tubuh orang lain, timbul hasratnya ingin memakan daging manusia. Dan itu berlangsung hingga dia dewasa. Nah guys, ketika Sagawa dewasa, dia memiliki penyimpangan seksual. Dia pernah meniduri atau berhubungan intim dengan anjingnya sendiri. Dan dia juga mulai mendatangi wanita. Ketertarikan Sagawa terhadap kanibalisme bercampur dengan hasrat seksual. Dan dia mulai berfantasi memakan daging manusia. Ya ampun ya, gila ya. Sagawa mengaku dia selalu ingin mencoba memakan wanita cantik yang dia temuinya. Nah, waktu Sagawa berkuliah di Tokyo, dia sangat tergila-gila terhadap dosennya yang berasal dari Jerman. Sampai di suatu malam, dia nekat masuk ke apartemen dosennya tersebut. Nah, posisinya dosennya itu lagi tidur dan dia langsung menyerang dosennya itu. Namun aksi tersebut gagal karena dosennya langsung terbangun dan berteriak. Di situ Sagawa langsung menjadi ketakutan. Akhirnya Sagawa ditangkap karena tuduhan percobaan pemerkosaan. Tanpa ada yang tahu bahwa Sagawa ingin mencoba memakan tubuh dosennya. Ayah Sagawa kemudian menawari uang kepada wanita itu untuk dicabut laporannya. Tapi kejadian itu tidak membuat Sagawa menjadi jerah. Dia malah lebih terobsesi ketika melihat wanita cantik. Sagawa ini anak yang pintar guys. Dia mampu meraih gelar sarjana jurusan sastra Inggris di Tokyo. Pada tahun 1977, di usianya yang ke-28, dia melanjutkan studinya ke luar negeri. Dia memilih kuliah di Universitas Sorbonne Paris untuk mendapatkan gelar doktor. Setelah pindah ke Paris, dia bertemu dengan Rene Hartevelt yang menjadi korban atas kekejiannya. Ia berkenalan dengan Rene Hartevelt pada tahun 1981. Pada saat itu mereka satu kelas dengan jurusan yang sama. Karena kulitnya yang putih dan tubuhnya yang sangat indah, akhirnya Sagawa menjadi terobsesi dengan Hartevelt. Karena sudah tidak tertahankan lagi, akhirnya Sagawa mengundang Hartevelt untuk datang ke apartemennya. Setelah berhasil membujuk Hartevelt datang ke apartemennya untuk belajar bersama, akhirnya Sagawa melancarkan aksinya. Dia lantas menembak leher Hartevelt. Awalnya Sagawa ingin memanggil ambulans, tapi setelah itu dia pikirnya, ngapain kau panggil ambulans? Dasar bodoh. Ini kan yang sudah kamu impikan selama 32 tahun dan sekarang sudah terwujud. Akhirnya Sagawa membatalkan niatnya untuk memanggil ambulans. Dia langsung memperkosa mayat itu dan memutilasinya. Sagawa menyimpan mayat itu selama 2 hari. Dan sisa tulangnya dimasukkan ke dalam koper. Sagawa telah merencanakan akan membuang koper itu ke danau di Taman Bois de Boulogne. Dan akhirnya Sagawa ketahuan dan ditangkap atas tuduhan pembunuhan. Setelah ditangkap,
Sagawa mengaku bahwa dia telah memakan bagian tubuh dari Hartevelt. Nah guys, setelah mengetahui bahwa anaknya telah ditangkap oleh pihak kepolisian Paris, ayah Sagawa yang kaya raya itu lantas menyewa pengacara handal di Paris. Sagawa blak-blakan mengutarakan motif pembunuhannya. Tapi guys, yang anehnya, ternyata Sagawa tidak bisa dipenjara karena ada hambatan hukum internasional. Setelah menjalani sejumlah tes mental dan psikologi, hasil pemeriksaan menyatakan bahwa Sagawa memiliki gangguan kejiwaan, sehingga dia tidak cukup layak untuk diadili. Akhirnya Sagawa mendekam di Institusi Kejiwaan Paris. Sagawa juga menulis novel yang berilustrasikan tentang dirinya. Novel berjudul In the Fog mengisahkan apa yang ia lakukan dengan menggambarkan ilustrasi yang sangat mengerikan. Lucunya guys, novel yang dia tulis menjadi bestseller di Prancis dan juga di Jepang. Setelah menghabiskan 4 tahun di Institusi Kejiwaan Paris, akhirnya pengacara yang telah disewa oleh ayahnya Sagawa berhasil meyakinkan pihak Prancis agar memulangkan Sagawa ke Jepang dengan alasan pengobatan akan lebih mudah jika dilakukan di kampung halaman pria itu. Pada tahun 1984, Sagawa kembali ke Jepang. Sesampainya dia di Tokyo, dia diharuskan untuk mengikuti sejumlah tes mental dan psikologis di Tokyo. Kondisi mentalnya dinyatakan normal dan dia membunuh temannya atas dasar penyimpangan seksual. Psikiater di Jepang mengkonfirmasi bahwa dia memiliki kepribadian ganda, tapi dia tidak gila. Dan karena pihak Prancis tidak mau membantu pihak kepolisian Jepang untuk mengusut kasus Sagawa di Prancis, akhirnya Sagawa tidak pernah dipenjara atas perbuatannya tersebut. Setelah dibebaskan dari hukumannya, Sagawa menjadi selebriti terkenal di Jepang setelah dia mempublikasikan perbuatannya secara terang-terangan. Sagawa kini tinggal di Tokyo dan kebebasannya sampai saat ini menjadi kontroversial. Sejak saat itu, kehidupan Sagawa terlihat normal. Dia menulis hampir 20 buku. Ia pernah juga bermain film dewasa dengan berpura-pura ada adegan kanibalismenya. Ia juga mengaku masih berhayal ingin memakan daging manusia sebelum akhir hayatnya. Orang ini tuh gak kapok-kapok ya? Ya iyalah dia gak bakalan kapok. Dia kan gak pernah dipenjara. Sedangkan orang yang udah pernah dipenjara aja keluar masih melakukan hal yang sama, apalagi ini, ya pasti gak akan ada efek jerahnya lah. Dilansir dari Light Bible, Issei Sagawa sejak kecil sudah terfikir ingin memakan daging manusia. Katanya ya guys, hasratnya ingin memakan daging manusia itu semakin tinggi. Terlebih ketika dia melihat gadis cantik. Dia tuh kayak rasa penasaran. Ini kayaknya cewek ini enak deh dagingnya. Ya ampun. Sagawa. Katanya ini hanya fetis. Misalnya pria normal, ketika mencintai seseorang, dia ingin selalu dekat dengan wanita ini. Dia ingin memeluknya, dia ingin menciumnya. Hal itu seperti yang dia rasakan, tapi fantasinya itu berbeda. Dia hanya ingin memakan daging wanita yang dia sukai saja. Bagi Sagawa, memakan orang yang dia sukai itu hanya perpanjangan dari rasa keinginan itu. Nah, Sagawa juga berkata, terus terang saya tuh juga bingung, kenapa orang lain tidak mempunyai dorongan atau hasrat ingin memakan daging orang lain. Itu pemikiranmu aja, kamu tuh kelainan jiwa, jangan kamu samakan sama orang yang berpikiran normal. Ya makanan itu ya makanan normal ya, bukan makan daging manusia. Ya ampun, Sagawa. Kesal aku. Adapun Sagawa menceritakan pada saat dia membunuh Hartevelt, hal pertama yang dia lakukan guys, dia memotong bokongnya. Tak peduli seberapa dalam aku mengirisnya, yang aku lihat hanya lapisan lemak putih. Seperti mengupas jagung, butuh beberapa lama hingga benar-benar mencapai daging merahnya. Itu seperti kayak drakor-drakor guys, kalau misalkan kayak kita nonton gitu ya. Itu tuh mereka tuh kayak sangat berfantasi. Kadang-kadang tuh ada aja hal gilanya yang dia lakukan. Kayak misalkan darahnya itu dibikin lukisan. Pokoknya tuh kayak ya psikopat gitulah guys. Terus ada lagi nih penuturan Sagawa yang sangat-sangat mengerikan. Saat saya melihat dagingnya, saya mencuilnya dengan jari saya dan saya memasukkan ke dalam mulut. Itu adalah momen yang bersejarah untuk saya. Sukiyaki adalah makanan yang enak untuk menikmati rasa alami dagingnya. Meski aksinya sudah tergolong sadis, Sagawa masih memiliki rasa penyesalan. Kenapa dia tidak memakan Hartevelt secara hidup-hidup? Ya ampun Sagawa,
Kupikir lah ya, penyesalannya dia itu kenapa ya aku makan temanku, kenapa aku menjadi kanibalisme. Ternyata enggak guys, dia menyesal tidak memakan Hartevel secara hidup-hidup. Kenapa dia harus membunuhnya terlebih dahulu? Padahal keinginannya dia tuh sebenarnya, dia tuh ingin memakan Hartevel tuh secara hidup-hidup. Ya ampun, gimana lah caranya itu ya. Sagawa juga telah merilis novel terbarunya yang berjudul Fantasi Intim yang Ekstrim pada Gadis Cantik. Dan harapannya Sagawa, semoga para pembaca tidak menganggap dirinya sebagai monster lagi. Oke guys, ini tuh pelajaran buat kita para orang tua. Please, jangan mentolerir kesalahan anak. Ya, anak itu disayang. Tapi ketika anak itu melakukan kesalahan, kita sebagai parents harus memberikan nasihat, menjelaskan apa yang dia lakukan kalau itu salah, dan harus menghukumnya agar ada efek jerah. Nah, dari kasus Sagawa, orang tuanya itu selalu membackup apa yang Sagawa perbuat. Jadi anak ini selalu berpikir kalau misalkan aku melakukan kesalahan, ada orang tuaku yang akan selalu membela aku. Kalian bayangin guys, dia sudah membunuh, memutilasi, dan juga sudah memakan korban yang dia bunuh. Tapi dia tidak dipenjara. Aku bisa ngebayangin peran yang dilakukan oleh orang tuanya dalam membackup Sagawa. Dari kisah ini mengajarkan kita betapa pentingnya ilmu parenting. Semoga kita menjadi orang tua bisa lebih bijaksana dalam mendidik anak kita. Please, kisah ini jangan diambil mentah-mentah. Kita ambil baiknya, kita buang buruknya. Oke? Sampai di sini cerita aku. Kalau ada informasi tambahan bisa kalian bantu isi di dalam kolom komentar. Sekian cerita aku hari ini. Sampai jumpa di kisah aku berikutnya. Bye-bye.